Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ethnopreneurship. Kita mulai dengan realisasi pasar bebas negara-negara di wilayah Asia Tenggara yang dimulai sejak tahun 1992 dengan adanya perjanjian tentang tarif preferensial efektif umum dengan skema kawasan perdagangan bebas ASEAN. Tahun 1995 ada perjanjian kerangka kerja ASEAN tentang layanan atau jasa. Tahun 1998 ada perjanjian kerangka kerja ASEAN tentang daerah investasi. Dan tahun 2015 adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk mempersiapkan integrasi kawasan dan liberalisasi ekonomi di wilayah Asia Tenggara, Indonesia mempersiapkan diri salah satunya dengan adanya program kewirausahaan. Berikut ini ada beberapa definisi kewirausahaan. Yang pertama dari Suharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha dan perkembangan usaha. Kemudian, definisi yang kedua dari Thomas, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Definisi yang ketiga dari Peter, di sini kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian dari Sen, di sini kewirausahaan adalah proses yang saling terkait dalam rangka menciptakan, mengenali, dan bertindak karena adanya peluang dengan menggabungkan kemampuan inovasi, pengambilan keputusan, dan keyakinan diri. Kemudian definisi wirausaha dari Arif Hadi Pranata. Wirausaha adalah sosok pengambil risiko yang diperlukan untuk mengatur dan mengelola bisnis serta menerima keuntungan finansial ataupun non-uang. Kemudian dari Andrew, wirausaha yaitu seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Dan terakhir dari Kathleen, di sini wirausaha adalah orang yang mengatur, menjalankan, dan menanggung resiko bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dalam dunia usaha. Salah satu keseriusan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap pentingnya kewirausahaan yaitu dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Idealnya, suatu negara setidaknya membutuhkan 2% wirausahawan dari jumlah penduduk. Saat ini Indonesia sendiri baru mencapai 0,18%. Kewirausahaan merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Keseriusan pemerintah Provinsi Jambi dalam program kewirausahaan yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 tentang pelestarian dan pengembangan budaya Melayu Jambi. Menimbang huruf A bahwa budaya Melayu Jambi adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya masyarakat Melayu Jambi, baik bersifat fisik maupun non-fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. Huruf B, bahwa budaya Melayu Jambi merupakan salah satu ciri dan jati diri yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi. Huruf C, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan budaya Melayu Jambi. Huruf D, bahwa banyaknya tinggalan budaya Melayu Jambi, baik yang tersirat maupun yang tidak tersirat, yang dikhawatirkan akan mengalami kepunahan dan kerusakan yang diakibatkan oleh manusia atau proses alam sehingga perlu dilestarikan. Huruf E, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, C, dan D, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pelestarian pengembangan budaya Melayu Jambi. Berdasarkan tujuan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2003, Pasal 3 huruf E, F, dan I. Untuk huruf E, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan budaya Melayu Jambi. Huruf F,
memastikan produk dan nilai budaya Melayu Jambi untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Huruf I, mewujudkan masyarakat Melayu Jambi yang unggul, berkarakter kuat, dan memiliki jiwa wirausaha. Nah, dari tujuan pada pasal 3, huruf E, F, dan I, terlihat jelas bahwa pemerintah Provinsi Jambi menginginkan masyarakat Melayu Jambi untuk memiliki jiwa wirausaha yang mencakup pada ruang lingkup pada pasal 4 yang tertera di sini kita lihat. Nah, ini adalah ruang lingkup pelestarian budaya Melayu Jambi yang meliputi dari sejarah Melayu Jambi, adat Melayu Jambi, cagar budaya dan percandian Muaro Jambi, bahasa Melayu Jambi, kesenian, sistem pengetahuan dan teknologi, makanan dan minuman tradisional, pakaian tradisional Melayu Jambi, Sungai Batanghari, kelembagaan, kewenangan dan tanggung jawab, dan pendanaan. Oke, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi di awal, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ethnopreneurship adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang usaha yang berbasis kearifan lokal. Nah, kita lihat di sini banyak sekali bentuk kearifan lokal yang sesuai tadi pada pasal 4. Ini adalah contoh-contohnya dari kearifan lokal, bisa dilihat. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jiwa wirausaha? Jiwa wirausaha di sini kita dapat mengartikan sebagai semangat untuk membuka bidang usaha baru, semangat untuk tidak berhenti di tengah jalan dalam mencapai tujuan, atau semangat untuk mengatasi kesulitan dalam bentuk apapun. Jadi, seseorang yang memiliki jiwa wirausaha, dia tidak akan mudah putus asa apabila dalam menjalankan usahanya dia mengalami kesulitan. Dia tetap memiliki semangat untuk berwirausaha. Oke, jiwa wirausaha apakah penting? Kemudian jiwa wirausaha itu buat apa? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dunia terus mengalami banyak perubahan karena perkembangan arus globalisasi dan teknologi. Hal yang perlu kita lakukan dalam mengatasi atau mengikuti arus perubahan zaman yang tidak dapat diperkirakan adalah dengan memiliki jiwa wirausaha. Nah, ketika kita memiliki jiwa wirausaha, tentu sangat penting karena dengan adanya jiwa wirausaha kita mampu berpikir dan bersikap sehingga kita dapat bertahan hidup di era modern seperti saat ini. Karakteristik jiwa wirausaha. Yang pertama, inovasi. Jadi, seseorang yang memiliki jiwa wirausaha, dia memiliki karakteristik untuk selalu berinovasi dalam menghasilkan suatu produk yang baru atau sesuatu yang baru yang memiliki nilai lebih unggul dari yang sebelumnya. Kemudian sikap tanggap terhadap perubahan. Jadi apabila seseorang memiliki jiwa wirausaha, otomatis dia memiliki karakteristik sangat tanggap terhadap perubahan walaupun itu sangat kecil. Kemudian bekerja ekonomis dan efisien. Tentu kalau kita memiliki jiwa wirausaha, otomatis kita bekerjanya seekonomis mungkin dan efisien, gitu ya. Kemudian cara pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusan di sini maksudnya seseorang yang memiliki jiwa wirausaha, dia harus mengambil keputusannya itu harus sesuai, dipikirkan secara matang, tidak tergesa-gesa, dan kita berpikir bahwa ini adalah keputusan yang paling bijak. Betul. Kemudian misi masa depan. Nah, misi masa depan ini sangat penting karena seseorang yang memiliki jiwa wirausaha otomatis karakteristiknya dia harus memiliki jiwa masa depan yang jelas. Oh, saya ingin ini, oh saya ingin itu, saya punya target ini, target itu. Jadi dia tidak ya biarinlah usaha kita mengalir apa adanya, seperti itu. Tidak, dia harus jelas misinya. Tahun sekian saya harus sudah seperti ini, tahun sekian saya harus seperti ini, dan tahun sekian saya harus seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian sikap terhadap
Resiko. Jadi seseorang yang memiliki jiwa wirausaha itu tidak takut terhadap adanya resiko. Misal, kita berwirausaha, saya jualan kayu. Nah, apakah seseorang yang memiliki jiwa wirausaha itu takut apabila produksi kayu itu menurun? Atau jualan kayu karena sekarang masa-masa yang agak sulit, ekonominya sulit, apakah orang yang memiliki jiwa wirausaha itu takut apabila jualannya tidak laku? Tidak. Yang namanya orang yang memiliki jiwa wirausaha, pasti dia sudah berani mengambil resiko. Kalau kita tidak berani mengambil resiko, kita tidak akan ada kemajuan. Seperti itu ya. Kemudian tujuan wirausahaan. Pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang ketiga yaitu membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Kemudian tujuan kewirausahaan yang keempat yaitu menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat. Oke. Kemudian bagaimana jiwa kewirausahaan itu harus kita tumbuhkan? Gimana sih caranya? Nah, yang pertama kita harus memiliki komitmen pribadi. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, pergaulan yang kondusif. Yang keempat yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kelima, dalam keadaan terpaksa otomatis jiwa kewirausahaan juga akan tumbuh sendiri. Kemudian yang keenam yaitu proses berkelanjutan. Nah, ini adalah cara untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan, gitu ya. Faktor penting agar usaha berkembang. Oke. Di sini ada tingkatkan kualitas ya. Jadi kualitas produk yang kita kembangkan itu harus selalu ditingkatkan. Kemudian kita harus selalu melihat kesempatan untuk inovasi. Ini berkaitan dengan tingkatkan kualitas ya. Jadi dengan inovasi terus menerus, tetapi jangan lupa kualitasnya juga ditingkatkan. Kemudian memiliki rencana bisnis yang jelas, memiliki jiwa kompetisi, kemudian manajemen produksi dengan biaya lebih rendah ya. Kemudian memperhatikan keinginan konsumen. Kemudian kita harus promosi dengan bahasa iklan yang menarik dan strategi pemasaran yang benar. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu jelas untuk laporan keuangannya, seperti itu ya. Oke, kemudian manfaat wirausaha. Yang pertama, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi dengan kita membuka wirausaha, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misal gini, kita membuka suatu toko. Nah, di depan toko ada teras. Nah, teras itu dapat dipergunakan untuk orang lain berjualan di depan toko kita. Seperti itu. Nah, itu kan bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang tadinya masyarakat itu di rumah saja tidak menghasilkan sesuatu atau tidak berpenghasilan, dengan kita memberikan kesempatan tetangga kita atau saudara kita atau kerabat kita untuk berjualan di depan toko kita, maka kita juga membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi tingkat pengangguran. Yang dimaksud di sini yaitu ketika kita membuka suatu usaha, misal kita membuka perusahaan pinang, kita bisa merekrut tetangga yang ada di sekitar dari tempat kita usaha untuk bekerja dengan kita. Nah, yang tadinya tetangga itu hanya bukan bekerja, hanya menjadi misal ibu rumah tangga atau menjadi bapak rumah tangga, atau mereka sama sekali tidak memiliki kegiatan atau pekerjaan. Dengan kita merekrut mereka menjadi pegawai kita, otomatis kita juga akan mengurangi tingkat pengangguran.
Kemudian yang ketiga itu melatih individu dengan dapat memanfaatkan peluang. Kemudian yang keempat yaitu melatih individu untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Ini adalah manfaat dari wirausaha. Nah, oke. Ini adalah referensi yang dapat dibaca. Di sini ada bisa di-download jurnal, beberapa jurnal, kemudian ada beberapa bacaan, kemudian materi maksud saya. Kemudian di sini ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keinginan dari atau keseriusan dari baik itu pemerintah maupun Provinsi Jambi untuk melestarikan program-program kewirausahaan. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa mengisi di kolom komentar. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.